Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Saya merindukan Bapak Ibu sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah agar menjadi berkat besar bagi banyak orang. Dan Bapak Ibu juga menjadi orang-orang yang sukses di dalam segala aspek kehidupan. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu dan teman-teman semua kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Agus Iswahyudi ya. Beliau seorang yang fanatik dahulunya, seorang muslim yang radikal, seorang muslim yang sangat ingin menganiaya orang-orang Kristen. Karena dia mengatakan kalau dia menganiaya orang Kristen sesuai ajarannya, dia akan mendapat pahala. Wow, luar biasa sekali. Jadi dengan menyiksa orang Kristen, maka dia mendapat pahala. Dan inilah luar biasa, mukjizat daripada Tuhan yang mengasihinya dan menjamahnya. Beliau yang telah membakar gereja, akhirnya bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Nah, bagaimana kisah daripada Pak Agus Iswahyudi ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Agus Iswahyudi. Barangkali ada cerita dari nama ini nggak, Pak? Ya, sebenarnya kalau dari kakek, kasih nama itu bukan Agus Wahyudi, katanya. Tapi nama Jawa, Joko Setioso. Tapi akhirnya nggak disetujui karena apa? Nama Agus itu, karena saya lahir tanggal 17 Agustus. Jadi 17 Agustus tahun 73 ceritanya. Waktu itu kan biasa ya, semua masyarakat bisa ikut upacara kemerdekaan lah gitu. Lalu karena semua upacara dan detik-detik proklamasi saya mau kelahiran saya itu diumumkanlah di lapangan apakah ada tenaga medis yang bisa menolong karena ada seorang warga yang melahirkan. Lalu ditolonglah, nah makanya dikasih nama Agus untuk mengingat bulan tersebut, bulan Agustus. Sementara Iswahyudi itu nama dokter yang menolong. Itu ceritanya, Pak. Jadi biasa dikasih ya nama Agus Iswahyudi itu supaya ingat bahwa tanggal 17 Agustus ya saya ditolong oleh dokter Iswahyudi. Namanya sebenarnya Iswahyudi, Wahyudi dokternya. Oh. Cuma ditambah is aja sama orang tua. Nggak tahu artinya apa, istimewa mungkin artinya. Tadi Bapak sudah sebutkan tahun kelahiran 73 ya Pak. Kira-kira kalau latar belakang keluarga Pak, Bapak maksudnya dari keluarga dari mana Pak? Keluarga Pak? Ya kalau Papa itu masih ada darah Madura. Tapi kalau ibu orang Surabaya. Gitu. Iya ya. Kalau berapa bersaudara Pak Agus Pak? Saya anak laki. Susah Pak kalau ngomong masalah keluarga, masalah saudara. Iya nggak apa-apa. Karena saya anak ke berapa ya? Ya intinya saya 4 bersaudara dari 4 bersaudara, saya anak ketiga. Tapi semuanya beda ibu. Itu makanya saya susah ngomong saya anak keberapa gitu. Saya punya kakak 2, adik 1. Saya laki-laki satu-satunya lah. Iya, tadi mic saya kurang bagus, sekarang ini udah jalan. Oke, baik Pak. Kita mau tanya sedikit mengenai riwayat pelajaran agama, karena kita kan bicara mengenai kerohanian nih, kan berkaitan erat dengan pembelajaran agama zaman dulu kan, waktu kita masih kecil kan. Latar belakang Pak Agus kan beragama Islam. Sejak kapan Pak Agus mulai belajar agama Islam, Pak? Sejak kecil, Pak. Seperti pada umumnya keluarga lah ya. Sejak mungkin usia 5 tahun sudah mulai bisa
dia ajak diperkenalkan, gitu. Misalkan tentang sholat, walaupun belum tahu bacaannya seperti apa, tapi sudah mulai diperkenalkan. Puasa itu sudah mulai diperkenalkan. Saya usia 5 tahun itu sudah mulai diajak, diarahkan untuk ikut belajar mengaji gitu, di musola. Nah itu sudah setiap sore itu sudah diantar. Jadi kalau bicara ya mungkin orang tua ingin anaknya lebih baik daripada orang tua kan gitu, sehingga pendidikan agama itu penting. Nah sedini mungkin ya coba diperkenalkan dengan agama. Itu yang saya alami sih dari keluarga. Iya. Jadi keluarga semua orang tua termasuk saudara-saudara masih beragama Islam sampai sekarang, Pak? Kalau orang tua puji Tuhan sudah terima Yesus, sama adik sudah, tapi yang lainnya belum. Keluarga besar belum. Oke. Terus sampai di mana Bapak bisa belajar dulu sampai di mana dulu Bapak belajar agama Islam dan masih memeluk agama Islam waktu itu, Pak? Saya mulai belajar sungguh-sungguh itu setelah mulai kelas 5 SD lah ya. Itu sudah mulai merasakan kebutuhan kan gitu. Karena sudah mulai belajar agama di sekolah juga, sudah mulai ngerti gitu. Nah, mulai sungguh-sungguh. Kalau saya memeluk agama Islam itu sampai tamat SMA. Ada masih teringat kenangan dulu, Pak, waktu beragama Islam, mungkin waktu masih Islam dulu, masih ingat kira-kira yang berkesan dulu dari pelajaran itu, Pak? Mungkin ada ayat-ayat yang masih ingat. Ya, kalau ayat-ayat ya ada lah pasti ya. Cuman yang kalau bicara mengenai kegiatan sih yang selalu melekat itu ya kalau pas bulan Ramadan. Itu saya hampir nggak pernah pulang. Selama 1 bulan itu saya ada di musola, ya ikut tadarus, ya terus nanti ngebangunin orang sahur gitu. Masih ada ayat-ayat yang masih diingat. Kan udah lama nih ceritanya, tapi masih ada ayat-ayat yang masih diingat barangkali waktu ikut tadarusan. Kalau ayat sih yang selalu yang masih ingat tuh dalam surat As-Zukhruf ya. Ya saya nggak bacain lah, tetapi yang mengatakan di dalam As-Zukhruf ayat 62 itu aja sih yang selalu yang waktu itu berkesan gitu. Dan juga dalam surat Luqman yang dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu tentang hari kiamat kecuali Allah. Nah itu aja. Ayat itu yang saya ingat. Kenapa? Karena jujur saya sejak kelas 5 SD itu sudah mulai ada pertanyaan yang mungkin untuk anak-anak seusia saya waktu itu ya saya nggak tahu sih. Cuman kayaknya belum kepikiran lah kan gitu. Oke, jadi pas tahun berapa Pak waktu itu? Kita tanya tahunnya sampai tahun berapa waktu itu lalu mengubah agama dari yang lama menjadi Kristen, Pak? Kalau bicara tahun saya mulai berubah itu tahun 91. 91 ya. Ada mungkin dulu punya bayangan nggak dulu sebelum tahun 91 itu kok bisa berubah tahun 91 jadi Kristen, Pak? Nggak ada bayangan, Pak. Bayangan ya. Kalau bicara mengenai jadi Kristen tuh nggak ada kamus dalam hidup saya akan jadi Kristen tuh nggak ada. Iya ya. Kalau dibilang kenapa jadi Kristen itu memang nggak ada bayangan, nggak ada rencana, karena ya salah satu agama yang waktu itu ya saya benci ya Kristen.
karena saya menganggap kalian adalah kafir, ya. Nah itu. Tapi kalau mulai kenapa bisa? Nah itu saya tidak tahu. Ya, kenapa bisa? Itulah karya Tuhan. Tapi yang jelas sejak kelas 5 SD itu yang tadi saya sempat singgung tidak seperti lazimnya anak-anak. Saya mulai merasa gelisah, mulai mencari apakah jalan hidup saya ini benar, gitu. Nah itu di kelas 5. Mengapa? Karena saya masih ingat kalau pelajaran agama, ya, pelajaran agama Islam itu saya paling paling aktif, paling seneng gitu. Nah, apalagi ada pelajaran mengenai surga dan neraka. Jadi dulu guru agama saya itu suka menceritakan tentang adanya surga dan neraka. Dan keadaan surga itu seperti apa, neraka itu seperti apa. Nah, itu selalu setiap kali ajaran agama suka disinggung. Ya, dari situ mulai muncul dalam pikiran saya, seperti apa? Apakah itu surga itu benar-benar ada, neraka itu benar-benar ada, dan bagaimana keadaannya? Nah itu selalu, dan apakah saya nanti bisa masuk surga? Kalau bisa bagaimana caranya? Kalau di neraka itu nanti bagaimana? Itu sudah mulai, ada di benak saya, di pikiran saya. Kebetulan di tahun itu ya, 80-an, itu ada buku cerita yang tipis, ini sangat tipis, paling cuma 12 halaman, 8 halaman, 12 halaman seperti itu, yang kayak karikatur ya kalau sekarang itu. Nah, kisah-kisah mengenai surga neraka itu ada dijual ya, oleh pedagang mainan gitu. Jadi biasanya saya suka pulang sekolah cari barang-barang bekas, ya botol atau apa. Kalau teman ditukar mainan, ditukar gulali atau apa, saya tukar buku itu, ya, buku cerita itu. Dan saya koleksi banyak, ya. Selain kisah-kisah dongeng, kisah-kisah seperti Bawang Merah Bawang Putih yang dibentuk cerita seperti itu, tapi juga buku-buku tentang agama, tentang nabi-nabi dan sebagainya. Nah, saya menemukan sebuah buku, saya lupa judul bukunya ya. Ceritanya itu tentang neraka, di mana di buku itu dengan gambar ilustrasi yang dibuat, itu diceritakan bahwa nanti di neraka kondisinya itu akan dibakar, ya. Dibakar dengan api yang menyala, yang nggak terpadamkan, dan bagaimana orang-orang menderita kesakitan, berteriak di sana, gitu. Mereka yang suka mencuri tangannya dipotong, nanti tumbuh lagi, potong lagi, tumbuh lagi. Yang suka berbohong lidahnya dipotong, tumbuh lagi, gitu terus. Jangan penderitaan yang sangat mengerikan. Nah, bacaan itu mempengaruhi pikiran saya. Sehingga dari kelas 5 beranjak itu saya sudah mulai gelisah. Aduh, gimana? Saya nggak mau ada di situ. Saya nggak mau menderita seperti itu. Tapi gimana caranya supaya saya bebas dari hukuman seperti itu? Lalu digambarkan di surga kondisinya seperti apa gitu. Saya pengen ada di sini. Nah itu yang selalu ada. Dengan berjalannya waktu, sampai saya juga menemukan buku misalnya tentang jembatan Siratal Mustaqim, ya yang rambut dibelah 7, nanti lewat di atas itu, di bawahnya ada api yang menyala, dan orang lewat situ. Kalau dia bisa lewat, maka dia akan selamat. Tapi kalau enggak, ya dia akan jatuh ke dalam api yang digambarkan neraka itu. Nah itu membuat saya semakin ketakutan. Ya. Saya gimana gitu? Bisa nggak saya lewat situ? Nah itu. Terus ya akhirnya apa? Saya mulai bertanya, banyak bertanya, dan salah satu jawaban dari orang yang saya tanya, yang saya anggap lebih tahu dibanding saya mengenai agama, dia mengatakan bahwa ya kamu harus rajin beribadah, banyak berbuat baik, amal dan sebagainya. Ya. Saya tanya, nanti saya masuk surga? Nah gitu. Jawabannya apa? Mudah-mudahan. Artinya nggak pasti. Dan tetapi
saya coba meraih yang tidak pasti itu, walaupun mudah-mudahan saya coba berusaha. Mulai saya tingkatkan ibadah saya, bulan Ramadan, puasa itu saya tidak pernah apa namanya bolong gitu. Saya usahakan sholat juga saya coba semakin aktif, dan ya belajar mengaji juga semakin aktif, sehingga waktu SMP saya minta masuk ke sebuah pondok gitu untuk belajar lebih lagi. Tetapi semakin saya mempelajari, semakin saya taat melakukan hal itu semakin saya gelisah, bukan semakin saya tenang. Ya. Karena apa? Semakin saya berusaha untuk lebih serius dalam menjalankan, saya malah merasa lebih banyak dosanya. Sehingga setiap melakukan entah itu ibadah puasa atau apa, selalu muncul pertanyaan. Ya, apakah puasa saya hari ini itu diterima, ya, mendapatkan amal atau tidak? Kalau saya habis sholat, apakah sholat saya ini itu diterima khusyuk atau tidak? Jadi selalu bertanya seperti itu. Kenapa? Ya karena saya nggak mau ada di neraka tersebut. Sementara yang saya tahu Allah itu sempurna. Jadi ibadah saya pun harus sempurna. Nah, karena mengejar kesempurnaan dalam ibadah itu sangat, bagi saya itu suatu hal yang sangat mustahil, sehingga tingkat depresi dalam pencarian tadi semakin tinggi. Saya mulai sempat terlibat okultisme, ya, apa namanya, ya untuk nolong orang, tapi kembali lagi saya nggak mengalami damai, nggak mengalami itu semua. Saya sempat akhirnya, karena pencarian saya tadi, ya saya sudah mulai banyak mengenal orang-orang yang mengajarkan bahwa saya harus begini, harus begitu, dan akhirnya di kelas 1 SMA saya mulai terlibat dengan tindakan yang tanda petik radikal. Saya mulai melakukan, kalau ada di daerah saya itu, tetangga saya ada gereja, saya suka ganggu waktu ibadah. Saya kumpulin teman-teman nyanyi rame-rame depan ibadah mereka. Saya coba lempari dengan batu dan sebagainya. Tujuannya apa? Ya, karena saya berpikir bahwa kalau saya menyingkirkan kekafiran, itu saya dapat pahala, dan pahala itulah nanti yang akan dapat menolong saya untuk masuk surga. Karena kan salah satunya sebanyak mengumpulkan pahala. Ya, kalau istilah anak sekarang tuh kayak poin gitu. Jadi saya melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Tapi kembali lagi, saya nggak mengalami damai. Sehingga ya kalau saya habis melakukan ibadah, saya merenung lagi, saya berpikir bahwa itu semua belum apa ya, belum pasti diterima gitu. Nah, sehingga kalau saya ini nggak diterima, berarti saya masih pasti masuk neraka dong. Dan saya banyak baca buku dan sebagainya, dan tanya kepada orang-orang yang saya anggap lebih tahu dari saya, karena saya nggak ngerti apa-apa, ya cuma saya belajar taat aja. Semuanya selalu menjawab apa? Mudah-mudahan. Sementara bagi saya, perkara mati itu bukan perkara mudah-mudahan, itu pasti. Karena semua orang pasti mati, hanya tunggu kapan waktunya dan bagaimana cara matinya. Nah, kalau mati itu pasti, ya hanya ada dua kemungkinan. Kalau enggak neraka, ya surga. Tetapi melihat keadaan, terus apa namanya, ilmu saya dan sebagainya, ini keputusan saya lah gitu ya. Keputusan saya mengatakan bahwa kayaknya saya pasti masuk neraka deh. Karena waktu saya menjalankan semua ibadah itu, saya nggak sempurna. Saya nggak sempurna. Nah, itu yang membuat saya semakin gelisah. Membuat saya semakin nggak tenang. Membuat saya semakin, apa namanya, ya, boleh katakan bimbang. Ya, nggak tahu harus berbuat apa. Satu sisi saya
nggak mau ada di neraka, tapi satu sisi saya nggak tahu jalan ke surga itu seperti apa yang pasti. Karena semua serba mudah-mudahan. Sampai saya melakukan pembakaran, ikut membakar gereja pun, ya, selalu jawabannya, bagi banyak orang, termasuk orang tua, mendukung. Tetapi, dalam hati saya timbul, apa iya? Gitu. Dengan cara ini saya bisa masuk surga? Kayaknya kok enggak. Nah, itu ya. Terus pertanyaan itulah yang enggak terjawab. Pertanyaan itu yang membuat saya semakin dalam pencarian itu saya semakin berkatan hilang arah. Hilang arah. Saya dalam menjalankan ibadah agama semakin kayak orang gila, gitu. Tetapi saya kehilangan arah. Karena semuanya itu bagi saya tidak ada kepastian. Tidak ada satu orang pun yang berani mengatakan kalau kamu melakukan ini, kamu ya, tadarusan saya selalu khatam Al-Quran, tapi juga nggak ada jaminan bahwa kamu pasti masuk surga. Nggak ada. Sementara bacaan yang kecil, yang dari kecil saya baca itu selalu bermain di benak saya. Saya selalu teringat bagaimana menderitanya orang yang di neraka, yang disiksa, dan dikatakan itu kekal, artinya nggak ada batas akhir. Nggak, misalkan, oh kamu akan mengalami ini selama 10 tahun, nggak ada. Kekal, gitu. Terus tiap hari dianiaya, ya, disiksa, dipotong tangan, tumbuh lagi, potong hidung, potong lidah, tumbuh lagi, dicungkil mata, tumbuh lagi, gitu terus tiap hari, ya. Belum lagi binatang-binatang kalajengking dan sebagainya yang ada di situ, api yang panas, itu selalu besi yang merah membara, begitu. Itu selalu terngiang-ngiang. Dan saya kalau membayangkan itu, saya ketakutan. Waktu saya takut, saya melakukan dengan cara apa? Dengan beribadah. Tapi waktu saya beribadah, saya semakin ketakutan gitu, karena saya merasa bahwa apakah ibadah saya diterima atau enggak? Terima atau enggak? Itu terus. Sampai akhirnya waktu kelulusan, ya, setelah kelulusan, saya coba mau pergi ke Jakarta. Waktu itu saya mau pergi ke Jakarta, saya tinggal di Lampung, ya. Nah, waktu saya mau ke Jakarta, papa saya sempat ngomong sama saya, ya tujuannya cari kerja lah, ya, namanya anak-anak muda waktu itu kan, pengen memperbaiki hidup, gitu. Nggak mau kuliah, karena ya kalau di kampung itu boro-boro mikir kuliah, bisa tamat sekolah aja ada puji Tuhan, ya. Nah, ada seorang hamba Tuhan, ya, pendeta di desa saya, yang suka ke Jakarta, sering ke Jakarta gitu, dan biasanya ada beberapa anak yang dibawa untuk carikan kerja di Jakarta. Lalu saya ikut. Sebelum berangkat, bapak saya berpesan, ya, kamu boleh pergi ke Jakarta, ikut dengan Pak Pendeta tersebut, tapi satu pesan bapak, jangan sampai kamu jadi Kristen. Lalu saya waktu itu dengan tegas, ya, saya mengatakan, saya bersumpah, ya, saya tidak akan menggadaikan agama saya, menjual agama saya, ya, yang saya tidak akan menjual agama saya. Saya bilang begitu. Terus akhirnya pergi. Nah, di Jakarta itu saya mulai, ya, kebetulan di situ ada gereja, ya, Jalan Perniagaan itu ada gereja. Nah, saya setiap hari Minggu itu suka nongkrong di gereja, lihat gitu. Karena tertarik juga untuk lihat gedungnya, karena di kampung saya nggak ada yang seperti itu. Gereja rata-rata cuma terbuat dari bilik, kalau nggak bilik bambu, ya bilik papan, yang paling keren itu papan, dan gitu. Ya. Belum ada yang sampai di tembok full gitu, masih sangat jarang, itu pun di kota besar. Kalau tempat saya belum ada, ya. Sehingga ada gereja yang megah itu bagus. Nah itu, tetapi ya, dalam misi saya tetap ada satu, saya bagaimana caranya saya mencegah mereka. Nah, karena saya bisa main gitar, dan waktu juga dulu ikut grup-grup musik
di desa gitu. Jadi selama ibadah itu saya pakai gitarnya pengamen nyanyi di depan. Tujuannya ingin ya kalau saya lakukan di desa kan begitu ya. Nah di kota pun saya lakukan. Saya nyanyi lagu-lagu yang menyindir lah, kan gitu, yang menyindir tentang iman mereka. Ya itu yang saya lakukan terus menerus. Tapi ada satu yang menarik nih. Kok yang main musik anak muda, gitu. Ada perempuan. Nah, waktu itu ya, kalau di desa saya anak muda bisa main gitar aja udah hebat. Ya saya main gitar aja udah jadi idola gitu. Apalagi ini perempuan yang main alat musik. Wah, itu udah luar biasa. Sehingga saya pengen lihat gitu. Ingin lihat gitu. Kok mereka kayaknya kok saya perhatikan kalau mau masuk ke gereja, pulang gereja kok wajahnya kok sukacita sekali gitu. Kayak nggak ada beban habis ibadah tuh kayak nggak ada beban kayak sukacita. Mau ibadah kok nggak ada beban kok sukacita gitu. Beda dengan saya. Saya habis ibadah mau ibadah habis ibadah ada beban gitu, ada kegelisahan. Oh, kok enggak? Singkat cerita di Jakarta itu setiap pagi, minggu pagi saya udah ke gereja. Ya. Tujuannya cuma ingin melihat-lihat, mengganggu, ya siapa tahu saya bisa mendapat kesempatan untuk menarik mereka untuk ikut agama saya lah, seperti itu ya. Sampai akhirnya satu minggu ya, itu kebiasaan saya tuh kalau ikut pagi itu ikut praibadah. Mereka masih praibadah, latihan tuh saya suka berdiri depan pintu gereja ya untuk melihat. Nah, saya masih ingat itu 23 November tahun 91 ya, pas ibadah kalau nggak salah 23 November. Itu saya berdiri di depan pintu ya. Tapi karena banyak orang masuk, akhirnya saya nggak sadar saya itu ikut masuk di gereja. Dan tujuannya pertama untuk lihat latihan musik aja. Lama-lama, kok saya terbawa arus, duduk di bangku, ya, dan bangkunya masih bangku model bangku gereja kuno yang pakai papan gitu, duduk di paling pojok dekat tembok. Ya. Saya nggak sadar sudah khotbah. Nah, waktu khotbah disampaikan, itu ada satu kalimat yang benar-benar menyadarkan saya dari semua itu kalau kayak ini kayak petir ya, geledek yang besar gitu. Dikatakan apa? Hamba Tuhan itu menyampaikan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3 ayat 23, dan dia bahas Roma 6 ayat 23 ya. Semua orang telah berbuat dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Maut itu apa aja? Neraka. Artinya semua orang pasti masuk neraka. Begitu dengar kata neraka, itu saya langsung kaget. Ya. Waduh, neraka lagi dibahas. Walaupun pembahasan dari hamba Tuhan tersebut tidak sedetail, tidak sedramatisir kayak waktu saya sekolah dulu. Cuman dikatakan, tapi kata neraka itu cukup menakutkan buat saya. Semua orang. Dan dia katakan tidak ada cara apapun dari manusia untuk bisa selamat. Kita mau sebanyak apapun ibadah kita, sebanyak apapun amal kita, tidak akan membuat kita selamat masuk surga. Karena apa? Karena DNA kita adalah sebagai manusia berdosa. Ya. Agama hanya menuntun kita untuk menjadi lebih baik, tetapi tidak menyelamatkan. Begitu itu disampaikan, saya benar-benar kayak tersentak, kayak kesetrum gitu ya. Saya ingin tahu, lalu gimana caranya? Gimana caranya? Berarti ibadah saya selama ini tidak membawa saya masuk surga. Ya. Kalau dulu yang saya dengar, orang katanya mudah-mudahan, ini dengan terus mengatakan tidak akan membawa kita masuk surga. Ibadah kita, kebaikan kita, amal kita, tidak membawa kita masuk surga. Karena apa? Karena status kita sebagai manusia berdosa. Usaha manusia sia-sia. Apapun usaha kita sia-sia. Karena usaha manusia adalah usaha manusia berdosa. Tetap kekeh seperti itu ya. Sampai satu halnya dikatakan, tapi puji Tuhan. Ya. Ada kabar baiknya. Kabar baiknya apa? Yesus mati untuk menebus dosa kita.
Begitu dia katakan Yesus mati, saya berontak, saya nggak bisa terima. Karena apa? Karena bagi saya Yesus adalah manusia, sama. Gitu. Dan setelah itu pergumulan. Lalu dia katakan, dia kutip Kisah Rasul 4 ayat 12, 4 ayat 12, ya, yang mengatakan bahwa tidak di bawah langit tidak ada nama lain yang menyelamatkan kecuali nama Yesus. Wah, itu pergulatan yang sangat dalam hidup saya. Satu sisi, saya nggak mau masuk neraka. Kalau saya nggak mau masuk neraka, maka jawabannya hanya melalui Yesus. Sementara Yesus yang saya pahami, itu adalah manusia biasa. Kalau saya percaya Yesus, berarti saya kafir, saya musyrik dan sebagainya. Oh, itu pergulatan. Cukup lama, ya, saya merenung. Nggak tahu, sementara khotbah masih berlangsung, nggak tahu kekuatan atau ya kekuatan dari mana, saya nggak tahu. Tiba-tiba saya angkat tangan dan saya mengatakan, saya mau masuk surga, saya nggak mau di neraka, saya mau surga. No, waktu lihat yang berteriak itu adalah saya, orang menoleh ke saya. Karena saya perhatikan di gereja yang begitu banyak jemaatnya itu nggak ada yang apa namanya berteriak atau angkatan apa enggak. Tiba-tiba sehingga suara saya cukup terdengar keras. Nah, akhirnya ada seorang yang menghampiri saya, ya, dan membawa saya keluar, menenangkan saya untuk membawa ke satu ruangan, ya, pastori, untuk saya dilayani di sana. Dan waktu saya ngatakan saya mau surga, mereka pun nggak segera langsung mengiyakan dan sebagainya, enggak. Karena ya mungkin takut, ya takut ini ada jebakan, apalagi dia tahu latar belakang saya pernah menganiaya orang Kristen, tahu latar belakang saya di kampung pernah ikut terlibat pembakaran gereja dan sebagainya. Mungkin sehingga hamba Tuhan ini tidak serta-merta langsung merespon gitu. Tapi begitu saya meraung-raung, saya menangis, saya katakan saya nggak mau di neraka, saya nggak mau saya mau masuk surga, saya mau diselamatkan, gimana caranya, tolong. Akhirnya saya dilayani. Dan hari itu juga saya ditantang untuk menerima Yesus menjadi Tuhan dan Selamat saya. Ya. Saya udah nggak berpikir Yesus itu siapa. Tapi saya ikuti keinginan saya masuk surga, itu mendorong saya untuk ambil keputusan. Saya ikuti doa menerima Kristus. Dan saat itu saya lakukan, setelah itu, saya merasa ada sukacita, ada damai yang luar biasa. Yang nggak pernah saya alami. Kayak beban saya tuh yang selama ini menekan saya tuh terangkat. Saya benar-benar merasa bebas. Saya benar-benar merasa bahwa saya pasti masuk surga. Saya pasti masuk surga. Saya nggak tahu, ya. Saya udah lupa betapa besarnya dosa saya, betapa besarnya pelanggaran saya udah lupa. Yang saya ingat waktu itu, ya, bahwa saya masuk surga. Dan waktu saya coba melihat ke atas, itu ada salib, ya. Ada salib, ada gambar Yesus tersalib gitu. Waktu saya perhatikan, itu waktu Yesus disalib itu, menurut saya yang saya amati, itu bukan kayak nahan sakit, menderita, enggak, tapi kayak ada senyum. Itu membuat saya kaget gitu ya. Kayak Yesus yang tersenyum kepada saya gitu. Itu yang membuat saya semakin memutuskan apapun yang terjadi, ya, saya menerima Yesus. Saya terima Yesus. Ya, saya udah lupa, saya nggak pikir apa reaksi orang tua, saya nggak berpikir. Singkat cerita, setelah dari situ, saya ada 3 bulan lah. Ya, saya tinggal di gereja itu 3 bulan. Tetapi setelah saya berdoa begitu, tidak serta-merta saya langsung bisa terima, ya. Saya masih coba membaca Alkitab mereka, yang selama ini nggak pernah saya sentuh. Karena ada larangan dari orang tua, jangan memegang Alkitabnya orang Kristen. Ya. Nanti tanganmu puter, saya sampai sekarang nggak ngerti itu puter itu apa. Ya. Tapi karena orang tua sudah ngomong begitu dari usia anak-anak, dari usia 5 tahun udah dikasih tahu begitu, ya, orang tua selalu ngomong tentu kafir, jangan pegang kitab mereka, ya saya nggak berani gitu. Walaupun dengan alasan yang nggak jelas, tapi ya saya pegang itu sebagai satu hukum yang nggak boleh dilanggar. Sampai begitu saya memegang, membaca,
dan saya tidak menemukan ada satu ayat yang kontradiksi dalam pengertian tentang doktrin. Nggak ada. Itu kayak saya membaca sebuah film, ya, dari awal penciptaan sampai akhir tuh cerita yang utuh gitu. Singkat cerita, setelah 3 bulan saya pulang ke rumah. Yang anehnya, ya, yang anehnya orang tua tuh tahu kalau saya sudah jadi Kristen. Jadi begitu, walaupun saya waktu itu tetap tidak menyatakan identitas diri saya, ya, kalau saya sudah pindah agama, saya ngomong gitu. Waktu saya ngucapin ya salam agama lama saya, papa saya langsung meludah dan mengatakan, jangan sebut itu lagi, kamu sudah kafir. Nah, kamu gini 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 gini. Gitu. Lalu saya katakan, janjimu mana? Begitu. Karena dulu kan saya pernah bersumpah tidak akan menjual agama. Lalu saya katakan, saya tidak jual agama, Pak. Gitu. Saya tidak menjual agama. Saya tidak, bukan, tetapi saya mendapatkan iman saya. Saya menemukan iman saya. Nah, ya, saya menemukan Tuhan saya bilang begitu, yang menyelamatkan saya. Oh, pas saya nggak terima. Ya. Pikiran saya waktu itu, mungkin bapak saya akan marah. Itu pikiran saya waktu itu sih. Bapak saya akan marah. Bagaimanapun juga kan saya anak laki satu-satunya yang sangat disayang di keluarga. Ya, jadi mungkin hanya marah. Tetapi saya nggak tahu. Waktu itu saya mau dibunuh. Ya. Bapak saya sudah ambil senjata dan berkata, jangan tanya dosa. Waktu saya mau dibunuh itu, ibu saya mendorong saya untuk pergi. Nah, saya pergi. Ya. Saya pergi, itu satu kampung, semua itu membenci saya. Dulu saya waktu masih muda, karena saya rajin, rajin ibadah dan sebagainya, banyak orang yang ya bahkan jadi idola gitu, tiba-tiba membenci. Bahkan waktu saya haus, saya beli aqua, itu pun air minum gitu ya, mereka nggak menerima uang saya. Waduh, saya begitu kejinya saya. Ya. Saya pernah tinggal berteduh di pos kamling gitu. Saya diusir. Setelah saya pergi, bekas duduk saya itu dipel gitu. Sebegitu kotornya saya. Anak kan ingin membahas, tapi ada sukacita dalam hati saya yang membuat saya tidak melakukan pembalasan. Ketika saya pergi, sampai akhirnya saya ada di sebuah gereja, ya, saya terdampar di gereja, di mana gereja ini gereja yang dulu pernah saya bakar. Singkat cerita, saya diterima di situ, ya, dan baru saya tahu salah satu kenapa akhirnya Tuhan jamah saya, karena ada orang yang berdoa buat saya. Ya. Ada seorang jemaat dari gereja tersebut yang sudah menderita sakit, ya, gagal ginjal dan sebagainya. Dan tahun 80-90 itu belum ada BPJS, jadi masih dibayar sendiri sampai sawahnya habis, ya, untuk berobat. Tetapi waktu dia berdoa, dia tidak minta kesembuhan, tapi dia berdoa cuma begini, Tuhan, ya, kapanpun Tuhan panggil saya sudah siap, karena saya pasti mau surga. Tapi ya, ini dalam doa dia, ya, doanya tuh dikatakan, kalau Tuhan izinkan saya pengen lihat Mas Agus masuk gereja, baru Tuhan panggil saya tenang. Itu tuh yang didoakan. Kenapa? Karena sejak gerejanya saya ikut saya bakar, ya, itu mereka berdoanya seperti itu. Dia doanya seperti itu setiap hari, bukan tak kesembuhan, tapi dia minta supaya sebelum mati dia bisa lihat saya masuk gereja. Gitu. Sampai akhirnya saya ada di gereja itu, 1 bulan kemudian Tuhan panggil beliau, dan anaknya waktu kesaksian mengatakan demikian. Saya nangis. Ya, ternyata salah satunya ada doa yang disampaikan, ya, terhadap saya, sehingga Tuhan jamah saya. Kemudian nggak selesai. Ya, akhirnya 2 tahun, ya, tahun 91 saya terima Yesus, tahun 92 saya ditangkap. Ya, ditangkap dengan tuduhan kristenisasi, ya, dan di sekolah, ya, sekolah di Hotel Prodeo, ya, untuk mengambil gelar MTH, ya, 2,5 tahun mantan tahanan MTH-nya, ya. Nah, akhirnya setelah saya keluar dari penjara, ya, di penjara pun saya mulai
marah sama Tuhan ya. Kenapa kok begini? Tapi setelah saya mulai mengenal Tuhan dengan kesungguhan, dengan sungguh-sungguh, bahkan mengatakan, kenapa kamu kecewa, marah hanya karena hal seperti ini? Sementara untuk menyelamatkan kamu, saya mati, saya tidak pernah menyesal. Jadi penderitaan yang saya alami itu membuat saya semakin, oh Tuhan, untuk saya nggak pernah menyesal. Pas saya menderita karena Tuhan, saya harus menyesal dan harus marah. Nah itu yang mendorong saya untuk terus belajar bersyukur dengan proses yang Tuhan izinkan. Sampai akhirnya setelah selesai masa tahanan, Tuhan izinkan saya untuk ambil studi untuk menyelesaikan S1 dan Tuhan pelihara sampai hari ini. Mungkin itu Pak yang dapat saya sharingkan. Pak Agus ini adalah pembakar gereja. Jadi tadi sudah diterangkan. Lalu bagaimana kenal Pak pendeta-pendeta yang di mana gereja Bapak bakar itu? Kalau kenal sih enggak ya Pak ya. Karena kan saya memang tidak bergaul dengan orang Kristen. Jadi saya membatasi diri. Kalau dengan agama lain, agama Hindu, Buddha, saya banyak teman. Tapi dengan orang Kristen saya nggak punya teman Pak. Megang Alkitabnya pun saya kan udah tadi saya katakan saya nggak diajarkan oleh bapak saya jangan gitu. Jadi saya nggak melakukan itu. Saya membatasi diri, saya nggak mau terkontaminasi. Jadi orang tua saya ngomong, kenapa nggak boleh? Dia tuh kafir. Kenapa kafir? Nyembah manusia, Allahnya 3, Tuhannya disalib. Ya udah selesai. Saya nggak cari tahu lebih dalam apa enggak. Nah, saya cuma fokus kepada keinginan saya untuk masuk surga tadi. Iya, luar biasa ya. Dan setelah saya dengar ya dari rekan-rekan yang memberitahu, kalau salah satunya ya kita harus mencegah kekafiran. Nah, saya pikir peran melawan orang kafir itu ya jalan saya masuk surga, kan gitu. Yang saya bisa lakukan apa? Ya dulu saya lempari pakai batu, saya lempari pakai kotoran, gitu. Tapi karena mereka nggak kapok, tetap ibadah, ya saya bakar gerejanya. Nah, tadi gitu, kan Pak Agus cerita sudah mendatangi ya ke satu gereja ya di mana dulu Pak Agus bakar itu ya Pak ya. Iya. Ya gimana Pak Nah, pandangan? itu tidak mendatangi sebenarnya Pak. Kalau mendatangi ada kesengajaan Pak ya. Ini nggak mendatangi. Jadi setelah saya diusir dari rumah, saya kan nggak tahu harus kemana. Agama saya, agama yang saya itu menolak saya. Dan sementara saya waktu itu baru saja sekitar umur 19 tahunan lah ya, baru tamat SMA gitu. Saya nggak tahu, nggak punya arah mau kemana gitu. Mau merantau apa. Nah, dalam perjalanan saya cuma ingin berteduh, karena saya jujur Pak, kehausan ya, sampai saya minum air sungai. Karena kalau saya beli aqua di warung gitu, nanti uang saya dibuang sama dia, dianggap itu uangnya orang kafir. Sebegitunya mereka. Saya berteduh di pos kamling, ya, orang gila, terus anjing duduk di pos kamling, diusir, dilap. Mereka duduk, ngopi, main gaple gitu. Tapi begitu saya duduk di situ, saya diusir, setelah saya pergi, tempat saya dipel, Pak. Jadi kan saya merasa bahasa lebih rendah daripada orang gila, lebih kotor daripada orang gila, kan gitu. Nah, selama saya nggak tahu saya harus kemana itu, dalam perjalanan saya, itu jam 4 pagi, ya. Saya sudah nggak tahu, udah capek, saya tiba-tiba berhenti di gorong-gorong. Ya, kalau rumah dulu kan ada gorong-gorong gitu di kampung. Nah, saya coba duduk, gitu. Tertidurlah di situ. Jam 5 pagi itu, kok saya dengar suara kayak suara pujian. Lagunya Bersama Malaikat di Surga, lagunya masih saya ingat sekali, karena lagu itu lagu yang ingat saya. Begitu saya terbangun, saya lihat ternyata itu gereja. Di gereja itulah yang saya lihat masih ada bekas pembakaran itu, yang karena dari kayu, ya, itu masih ada bekas-bekas hangusnya itu. Nah, saya merasa ketakutan luar biasa, Pak. Waduh, gereja, pikiran saya. Orang yang dulu satu agama dengan saya, yang tidak saya ganggu aja mengusir saya, apalagi ini yang gerejanya saya bakar. Pasti akan mengusir saya. Ternyata enggak. Pendetanya pas keluar lihat saya, lalu ditanya, Mas Agus, bilang gitu. Saya cuman nunduk, nggak berani jawab.
Begitu lihat, kenapa? Tapi dia dengar, lalu saya dipeluk, terus dia kata, haleluya, ayo mari mas. Nah, saya diajak ke rumah di dalam gereja, doa, ya mereka semua sungguh bersyukur. Saya juga bingung, ya, kok malah saya disambut, mereka malah bersyukur gitu. Karena kan saya masih belum ngerti apa-apa, masih baru lah gitu. Terus dikatakan suruh tinggal di sana. Nah, saya tinggal di sana 6 bulan, ya hanya saya dibaptis, baru saya keluar dari sana, 3 bulan kemudian, saya dapat tempat yang lebih nyaman, yaitu di Hotel Prodeo. Hmm, Itu, Pak. iya, iya. Sebentar, Pak. Itu luar biasa itu yang pendeta yang punya gereja. Tahu Bapak mereka tahu Bapak yang bakal gereja mereka, kok malah disambut gitu ya, luar biasa ya. Coba kalau orang Kristen, Pak, bakar masjid, terus tahu orangnya, pasti putus Pak lehernya. Luar biasa ya. Dari perlakuan dari pendeta itu terhadap Bapak itu waktu itu, loh, padahal udah takut ya Pak ya. Apa yang dapat Bapak dapat hikmat dari situ Pak? Kasih. Itu ya. Ya, kasih. Ternyata Yesus benar. Hmm, Oke lah, kalau kita bicara Yesus makan itu gampang, karena dia adalah Allah. Tapi manusia, Pak, susah untuk bisa mengampuni musuh. Itu dia bangun gereja itu sangat susah. Ya, jemaat cuman petani biasa, kadang panen jagung dia jual beli papan 1 lembar, panen singkong dijual, bawa beli papan 1 lembar tempel gitu. Begitu sudah mau jadi, sudah layak dipakai, dihancurkan hanya sama karena Bapak. kebencian, Pak. Sama Pak Agus. Iya, hanya karena kebencian yang nggak beralasan. Iya, iya, luar biasa Pak Agus ini ternyata. Tapi apa ya tadi, mereka bisa memeluk saya, bisa memaafkan saya, mengampuni saya. Nah, itu berarti Yesus ajarannya benar. Karena orang pun bisa melakukan, dan itu ya menurut saya luar biasa. Kalau bukan karena karya Roh Kudus, nggak mungkin. Iya, Nah, itu salah satu yang buat keyakinan saya semakin bertumbuh, Pak. luar biasa ya. Ya, pengalaman-pengalaman ini yang mungkin banyak orang di luar sana tuh menyangkal gitu ya. Masa iya gitu kan. Nah, kalau umpamanya ada orang bertanya seperti itu kepada kita pada malam hari ini, bagaimana Pak Agus bisa meyakinkan mereka Pak supaya memang apa yang diputuskan oleh Pak Agus ini yang paling mantap yang menjamin hidup saya. Gimana Pak? Ya, kalau saya simpel aja sih, Pak. Kalau kamu mau hidup sekedar baik, ya pilihlah agama yang baik. Tapi kalau kamu mau diselamatkan, nggak ada agama yang menyelamatkan kecuali Yesus. Itu fakta. Karena Yesus bukan bicara masalah agama, Yesus masalah pemulihan hubungan dengan Tuhan. Dan orang yang selamatkan adalah orang yang dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Kalau agama itu hanya membuat orang menjadi baik, tapi tidak memulihkan hubungan dengan Tuhan. Itu sih yang saya alami. Jadi saya katakan begitu. Dan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 jelas. Di bawah kolongan tidak ada satu nama pun yang membawa orang selamat kecuali nama Yesus. Nggak ada. Karena itu adalah korban yang sempurna. Semua ibadah baik, semua agama baik, tetapi hanya mengajak sampai kepada engkau menjadi orang baik. Bukan menjadi engkau, membawa engkau masuk surga. Enggak. Ya karena saya ngalami gitu. Kalau dibicara taat, dibilang baik, saya mungkin maaf lebih taat dulu. Dulu 5 waktu sehari saya nggak pernah telat. Ya sama sih Pak, sekarang juga 5 waktu. Ya, 5 waktunya sekarang kan bangun pagi, sarapan, makan siang, makan malam, mau tidur 5 kali juga berdoa. Tapi kan nggak segitu kan gitu, ya kan? Kalau dulu saya ditambah puasa, tapi apa ya? Buat saya ngalami, saya tetap aja, saya merasa bahwa itu semua nggak cukup untuk membawa saya kepada menjadi sempurna di hadapan Tuhan, nggak memulihkan cara saya untuk menyuap Tuhan itu tetap nggak bisa gitu. Karena bagi Tuhan tetap saya dianggap orang yang berdosa. Agama hanya membuat saya sebagai orang berdosa yang baik, yang tadi Bapak sampaikan. Wajahnya nggak ada wajah-wajah sangar, tapi ternyata bakar gereja gitu. Ya itu agama gitu loh. Tapi Iya, bagi Tuhan enggak.
Nah, sampai akhirnya saya menemukan jalan keselamatan hanya melalui Yesus. Saat saya terima Yesus, Tuhan angkat beban terberat saya, yaitu apa? Dosa tadi. Dan sampai sekarang, ya saya punya keyakinan penuh, kapanpun Tuhan panggil saya sudah punya tempat di sana. Bukan karena saya baik, tapi karena anugerah Tuhan. Itu yang membuat saya dalam pelayanan saya, ya, dalam kehidupan saya menderita pun saya masih tetap bersuka cita karena saya punya pengharapan yang pasti. Dulu ya saya ibadah sungguh-sungguh, saya nggak punya pengharapan yang pasti. Semuanya serba mudah-mudahan. Itu sih, Pak. Luar biasa. Aduh, saya kaget juga rupanya Bapak ini mantan pembakar gereja. Luar biasa. Terima kasih Pak Agus. Bagaimana luar biasanya Tuhan menangkap Pak Agus dari dulu pembenci gereja, sekarang jadi cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Baik Pak, sebelum kita akhiri, mungkin Bapak bisa ceritakan kegiatan apa sekarang akhir-akhir ini di dalam kegerejaan Pak, atau pelayanan. Bisa terangkan sedikit buat kita Pak? Ya, saya saat ini lebih fokus di pelayanan misi. Saya ingin, ini bukan ada hubungannya dengan ini Pak ya, cuman menebus kesalahan saya. Kalau dulu saya bakar gereja, sekarang saya ingin mendirikan gereja. Kan gitu loh Pak. Bukan Dan balas ternyata susah bakar itu. masjid ya Pak? Ah, ah. Nah, Bukan sekarang balas saya ingin, bakar masjid kan? enggak, tapi bakar jiwa-jiwa Pak. Bakar Mantap. jiwa. Nah, saya pelayanan, tetapi pelayanan yang dialogis, ya, yang bukan menyerang, karena saya tahu bahwa mereka itu kita nggak perlu menyerang mereka, mereka itu hanya perlu dituntun. Mereka itu sudah baik, tapi kebaikan mereka itu tidak menyelamatkan, sehingga mereka butuh lilin untuk menerangi mereka, supaya mereka menjadi lebih baik lagi dan diselamatkan. Nah, kalau kita menyerang dengan frontal, yaitu apa bedanya dengan mereka, kan gitu Pak. Ya. Jadi saya pelayanan saya lebih ke misi, karena saya di daerah Jabar saya tinggal ya, saya pelayanan di misi gitu, dan biasanya memperlengkapi teman-teman yang saya pengen gimana sih cara melayani mereka tanpa ada singgungan tanda petik apa namanya ya, keributan atau debatnya. Saya nggak suka debat, kita dialog lah gitu. Nah, itu saya sedang melayani pelayanan situ Pak. Ya, Ya, pemuritan gitu, buka komsel gitu, dan juga membantu gereja dalam church planting. Mohon itu dukungan ada doa. timnya atau bergerak sendiri Pak? Kalau kami ada Pak. Ya. Kalau di Amerika itu namanya kampus saya. Kampus Crusade ya, saya pernah dengar itu. Iya, saya terlibat di situ, tapi saya sebagai volunteer, ya hanya membekali teman-teman yang ada di situ untuk mereka bergerak. Ya, tujuan kita memberitakan, perkara memenangkan, mempertobatkan itu urusan Tuhan, kan gitu. Dan juga saya terlibat di sebagai guru agama di sebuah sekolah, juga pelayanan ya, bantu gereja lah untuk merintis. Gitu, Pak. Baik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, Pak Agus Iswayudi dijamah Tuhan, dan akhirnya orang tuanya pun juga dijamah Tuhan, yang sudah mengusirnya, yang sudah menghinanya, yang sudah melecehkannya, dan dia mengalami persekusi ya, dibuang atau diusir oleh warga kampungnya, dan dihindari ya untuk tidak mendekat kepada mereka. Dan inilah harga yang harus dibayar, salib yang harus dipikul, karena beliau dahulu menyiksa orang Kristen dengan membakar gerejanya. Tetapi puji Tuhan, akhirnya ketika diusir oleh keluarga dan warga, beliau diselamatkan oleh pendeta yang gerejanya dibakar. Nah, itulah bukti kasih Kristus yang dimiliki setiap orang percaya. Dan itulah kita semua Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Pak Agus Iswayudi itu bertobat oleh karena doa seorang yang sakit keras. Kalau dia mau dipanggil Tuhan, dia rindu. Pak Agus Iswayudi
dijamah Tuhan dan diselamatkan karena telah membakar gerejanya. Dan inilah yang kerinduan kita semua, Bapak Ibu. Mari kita berdoa bersyafaat dan kita percaya orang-orang yang belum mengenal Kristus akhirnya diselamatkan. Kerabat kita, saudara kita, keluarga besar kita mungkin, atau siapapun yang tidak kita kenal. Bahkan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Mari kita doakan. Tetaplah setia dan percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan sangat mengasihi kita semua, dan Tuhan pasti memberkati kita dengan limpahnya. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.